Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi bersama saya Al-Fakir Al-Imam Syafi'i di akun YouTube Imam Syafi'i. Sudah lama sekali saya tidak berada di depan kamera, dan di pagi yang cerah ini alhamdulillah saya pribadi bisa menyapa di akun YouTube saya. Mudah-mudahan kita adalah salah satu orang yang selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki, kesehatan, dan pada suatu hari, tepatnya di hari Minggu, kalau tanggalnya saya lupa, tapi di bulan Agustus pada hari itu saya hendak mengambil kaos ya. Saya hendak mengambil kaos ini, kaos Majelis Qalbul Quran, yang tepatnya itu di Cikampek. Dalam perjalanan saya berjumpa atau melihat seorang kakek-kakek mengendarai sepeda, dan di belakangnya itu ada sapu lidi. Pada intinya kakek tersebut menjual sapu lidi. Kakek tersebut berada di depan saya dan saya di belakangnya, dan saya perhatikan dari mulai saya melihat sampai terus yang lumayan jauh jaraknya, saya terus mengikuti dari belakang dengan sepedanya yang sangat sudah hampir rusak ya. Sepedanya hampir rusak, terus pakaiannya lusuh, celananya juga udah compang-camping, dengan topinya juga udah terlihat sangat kotor sekali. Saya terus perhatikan kakek tersebut mengayuh sepeda dengan yang agak, sepedanya aja udah berbunyi seperti apa ya, kiut kiut kiut, sudah seperti itu. Dan saya melihat jualannya atau sapu lidinya itu masih banyak. Saya terus perhatikan. Pada akhirnya saya juga agak terenyuh gitu. Saya terenyuh melihatnya, kakek setua itu masih sanggup mencari rezeki ya, masih berkeliling, mungkin berkeliling kampung, menjual hasil karyanya, yaitu sapu lidi. Kemudian saya menyusulnya terus, saya tunggu itu di depan yang lumayan agak jauh. Kemudian saya turun dan saya tunggu kakek tersebut melintas di hadapan saya. Setelah kakek itu dekat, kemudian dekat dan menghampiri saya, kemudian saya berhentikan. Pak, tunggu pak, sini pak. Kemudian kakek itu berhenti dengan agak, saya lihat napasnya ya agak tersengal-sengal, seperti orang sesak nafas, dengan di tangan, di dahinya, di mukanya terlihat keringat yang agak mencucur gitu ya. Mungkin agak sangat lelah, saya kelihatannya sangat lelah. Dan saya perhatikan juga nada bicaranya, dari tangannya itu agak gemetaran. Dari bicaranya ketika dia bilang, ada apa dek, mau beli sapu? Dia tangannya itu agak gemetaran, dan mukanya juga, dan mulutnya ketika mengucapkan
bertanya kepada saya itu seperti gemetaran kayak gitu. Mungkin sangat, entah karena lapar, entah karena capek atau apa, saya tidak kurang tahu. Kemudian saya tanyakan, "Kek, jualan sapu?" "Ya dek, saya jualan sapu." "Satu ikatnya berapa kek?" Kemudian kakak itu menjawab, "Satu ikatnya itu 7.000. Satu ikatnya 7.000. Kemudian karena saya merasa iba, karena saya merasa di hati saya itu merasa terenyuh gitu melihatnya. Saya bukan ingin pamer atau ingin menceritakan saya ini orang baik, enggak gitu. Dengan melihat seperti itu saya teringat kepada almarhum bapak saya gitu. Ketika itu orang tua saya juga udah tua. Dulu almarhum juga keliling kampung gitu ya, menjualkan jamu. Jadi saya teringat pada almarhum bapak saya. Akhirnya juga saya pun demikian terhadap kakek tersebut. Kemudian saya rogoh kantong dan mengeluarkan ya beberapa uang lah. Intinya saya tidak disebutkan. Ketika kakek itu saya membuka ikatan sapu lidi itu, "Ini dek, mau beli berapa?" Kemudian saya mengeluarkan uang. "Udah kayak nggak usah dibuka. Ini uang buat kakek, anggap sedekah dari saya atau zakat dari saya." Kemudian kakek itu langsung, "Maksud ade itu gimana? Maksud ade itu gimana?" "Ini uang buat kakek. Ini uang buat kakek. Anggaplah sedekah saya dan zakat saya." Sontak yang membuat hati saya seperti tersambar petir adalah ketika kakek tersebut bicara, "Dek, selama saya masih bisa bernapas, bisa bergerak, bisa bekerja, mencari uang, saya tidak menerima uang sepeser pun dari orang lain, kecuali orang lain itu membeli sapu saya." Sontak hati saya sangat terenyuh, bahkan seperti tersambar petir. Saking malunya saya terhadap kakek tersebut. Gimana tidak? Kakek tersebut sudah tua, renta, bahkan naik sepeda juga udah boyongan, dengan kulit yang udah keriput, dengan napas yang sudah terengal-engal seperti itu, pakaian lusuh, celana lusuh, dan hanya jualan sapu lidi yang harganya 7.000. Saya memang tadinya terenyuh, saya kasihan gitu, saya kasihan, tapi justru saya dimalukan oleh kakek tersebut. Mungkin ini teguran dari Allah bahwa saya tidak boleh sombong. Ketika saya berikan uang, ternyata kakek, selama saya masih bisa bekerja, selama saya masih bisa mencari uang, saya tidak menerima uang sepeser pun dari orang lain, kecuali dengan cara membeli sapu lidi tersebut. Sontak saya sangat malu. Bahkan saya langsung hampir saja meneteskan air mata karena itu. Walaupun saya paksa, "Ini kayak nggak apa-apa," tetap kakek tersebut menolak. Ya Allah, saya sangat malu saat itu. Sangat malu sekali pada kakek tersebut dan pada Allah. Sangat-sangat malu pada Allah. Betapa tidak, di luar sana banyak anak muda yang sama sih gagah, kuat. Bahkan saya sendiri kadang ketika dihadapkan masalah yang mungkin dihadapkan dengan ekonomi, saya cuma bisa akhirnya pasrah, kemudian saya minta bantuan saudara atau teman. Lain halnya dengan kakek tersebut. Beliau tetap bekerja keras, bahkan menolak menerima uang sepeser pun dari siapapun selama dia masih bisa bekerja dan mencari uang. Ini adalah kisah nyata saya ketika saya pergi mau mengambil kaos ini di tempat sablonan di Cikampek.
Mudah-mudahan ini jadi itibar buat kita semua, jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya yang pertama tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang kuat dalam keadaan apapun. Tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Apalagi yang masih muda, yang masih banyak tantangan ke depannya. Kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Selagi kita masih ada tenaga, masih ada nafas, daya, upaya, maka kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Seperti halnya kakek tersebut yang saya ceritakan. Sontak saya malu di hadapan kakek tersebut. Saya malu kepada kakek tersebut. Saya malu kepada Allah. Dengan kejadian itu saya berbalik pada diri saya bahwasanya kadang dengan saya masih muda, kadang ketika dihadapkan dengan ekonomi, kemudian saya menyerah, kemudian langsung saya minta bantuan kepada saudara, kepada teman, bahkan kepada yang lainnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan cerita tersebut jadikan satu motivasi buat kita semua bahwasanya hidup memang sementara, hidup gak akan lama. Namun selagi kita masih bisa diberi kesempatan, diberi amanah oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang sekuat tenaga kita untuk diri kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Jangan pantang menyerah, jangan mudah mengeluh, tetap berusaha. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.